Teman-teman tahu nggak bahwa hobi yang kita jalani itu menunjukkan karakter kita. Dan ketika kita gagal memahami karakter, maka kita akan gagal dalam kehidupan. Ketika kita gagal memahami karakter wanita, kita kemungkinan akan gagal menjalani bahtera rumah tangga. Ketika wanita gagal memahami karakter pria, kemungkinan dia gagal untuk menjadi wanita yang bahagia gitu. Jadi pemahaman tentang karakter itu penting banget gitu. Dan kenapa saya sharingkan di sini? Ini berdasarkan pengalaman saya. Saya udah bau tanah lah, saya mah udah hampir 50 begitu. Jadi apa yang saya sampaikan tuh semoga ada manfaatnya begitu. Untuk mengenal manusia itu kan memang katanya sih gampang ya, ngelihat dari keinginan-keinginannya, kemudian dari tujuan hidupnya. Kalau untuk jangka pendeknya ya dari keinginannya, kita lihat dari hobinya gitu. Nah, kita lihat ya untuk pada umumnya aja di kita hobi hobi orang Indonesia itu apa aja sih? Misalnya hobi yang seneng main bulu tangkis gitu. Saya juga suka main bulu tangkis walaupun sekarang enggak karena saya udah tua gitu. Pemain bulu tangkis itu karakternya yang perlu teman-teman tahu ya, itu apa-apa pengen cepet, pengen poktorolong gitu, pengen ya sehari tahun ada, seketika ada gitu. Itu karakter pemain bulu tangkis tuh begitu. Itu makanya banyak pemain bulu tangkis tuh yang jantungan. Aduh sorry. Kemudian pemain tenis. Saya main tenis dari tahun 2000, tahun 2000 karena itu pun udah telat ya, saya udah di atas 24 tahun baru belajar main tenis. Jadi saya kemungkinan jadi pemain weekend aja, tapi saya pelajari psikologisnya gimana gitu. Nah, pemain tenis itu stresan dan suka ngomel-ngomel sendiri. Coba lihat aja, pemain dunia aja begitu, kayak apalagi kayak pemain cewek, misalnya Maria Sharapova, Serena Williams suka ngomel, gitu kan? Gitu. Pemain pria juga sama, pemain pria tenis itu kayak cewek, suka ngomel-ngomel sendiri kan sambil jalan, sambil ngomel, aduh servisnya nggak masuk, ngomel-ngomel gitu kan. Memang disarankan sama pelatih kita begitu, daripada kita ngomelin orang kan, tinggal ngomelin diri sendiri gitu. Kemudian hobi apa lagi di kita? Yang hobi motor banyak kan teman-teman yang hobi motor, motor Vespa gitu. Nah itu coba lihat dah. Ada perbedaan antara hobi motor di luar negeri, misalnya di Italia. Kalau Vespa itu banyak banyak di Italia kan, sama yang penghobi Vespa di dalam negeri di kita di Indonesia gitu. Kalau di luar negeri, coba perhatikan deh. Yang hobi motor itu kebanyakan orang tua. Orang tua kan yang hobi motor. Kalau di kita anak muda gitu, beda. Jadi itu ada faktor kultur, ada faktor perbedaan apa budaya gitu. Mungkin karena di kita waktu kebanyakan kali anak muda juga hobinya main motor gitu. Kemudian ya yang saya jalani kan saya main tenis, kemudian main apa? Main bulu tangkis, main pingpong gitu. Pingpong mirip-mirip walaupun pingpong itu apa namanya? Miniaturnya tenis lapangan lah gitu. Kemudian yang saya jalani juga main drone gitu. Pemain drone tuh gimana sih karakternya? Pemain drone tuh kalau kita ngelihat jadi pilot, dari pilot beneran itu kan mandiri, nggak bisa diatur dan kreatif gitu. Jadi para pemain drone, makanya saya menghormati para pemain drone karena ya karena saya juga main drone jadi tahu gitu karakternya. Pemain drone itu kan sebenarnya pengen mandiri dia. Pengen pengen bisa mandiri lah gitu, dan biasanya memang pemain drone itu rata-rata laki. Ya memang ada pemain drone yang cewek juga gitu, tapi jarang, amat sangat jarang gitu. Kalau bulu tangkis kan ada cewek ada cowok, main tenis juga sama, ada cewek ada cowok, renang gitu banyak kan cewek kali ya, apalagi renang indah. Tapi kalau pemain drone itu kebanyakan lelaki, karena memang kalau lelaki itu gitu susah diatur dan harus mandiri memang. Jadi karakternya pemain drone adalah orang-orang yang pengen mandiri gitu, pengennya gitu. Semandiri apa enggak ya kita lihat nanti hasilnya gitu. Kemudian pemain golf itu kan ya mewah lah, oh ininya apa, permainan yang mewah gitu. Kita sekali bayar ini aja main berapa gitu. Cuman lihat deh kalau main golf itu kan sistem pertandingannya sebenarnya bukan kita
bukan tanding ya, lomba. Bukan berlomba melawan orang lain, melawan rival kita, bukan, tapi kita melawan diri sendiri. Jadi misalnya nilai kita katakanlah nilai kita sekarang 8. Ketika dalam perlombaan melawan si Fulan misalnya, kita dari 8 tuh bisa jadi 9 begitu. Itu si Fulan yang tadinya nilainya 10, misalnya pas pertandingan sama kita dia tetap 10. Nah, kita bisa menang lawan dia walaupun sama-sama 10 nilainya begitu. Karena kita pada prinsipnya kalau permainan golf itu melawan diri kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk pemain golf itu bisa kita anggap bahwa para pemain golf itu adalah orang-orang yang merasa dirinya telah menemukan jati diri, menemukan dunianya gitu, karena mahal itu. Sebenarnya kalau mau kita banding-bandingkan mahal, hitungan saya main drone tuh lebih mahal daripada main golf loh. Sok aja suruh minta pemain golf main drone, coba hitungan kerusakannya, biaya kerusakannya gedean mana? Gedean main drone loh, asli. Saya udah ngejalanin dua-duanya, maksudnya pernah nyoba dua-duanya. Itu paling beresiko itu main drone gitu. Jadi itu karakter-karakter yang perlu teman-teman tahu sehingga kita bisa memahaminya gitu. Dan ini secara psikologis ya, ini juga saya bacanya bukunya, bukan buku sih, disertasinya Pak Ali Maksum itu. Beliau waktu ngambil gelar psikologi di Universitas Indonesia, katanya sebenarnya mau permainan apa juga, kalau beliau sih Pak Ali ngambilnya contoh pemain bulu tangkis, tapi sebenarnya kita bisa aplikasikan untuk semua permainan. Itu mau permainan apapun yang kita ambil itu bisa kita lihat karakter psikologisnya dari cara dia bermain, caranya ya, caranya. Saya contohkan begini, misalnya kayak main tenis saja. Main tenis juga ada yang cara mainnya itu ya dia lama-lamain, pura-pura apa namanya, betulin sepatu, betulin celana, betulin kolor gitu. Tidak menghormati lawan gitu, pengennya menang sendiri gitu. Itu psikologisnya itu kelihatan dari cara dia bermain. Kalau lihat runtunannya kan pemain tenis itu, permainan tenis ya pada awalnya itu kan dimainkan oleh para bangsawan di Inggris gitu. Para bangsawan ibu-ibu yang kurang kerjaan itu pada awalnya main tenis gitu, pakai rok gitu. Terus setelah dia pada main akhirnya loh ini bisa dijadikan suatu apa namanya, buat killing time lah gitu, dan bisa dijadikan prestasi juga gitu. Sejarahnya begitu. Nah, setelah dijadikan prestasi baru apa namanya, adalah gelar-gelar Wimbledon apa segala macem itu jadi perlombaan yang memang bonafit gitu, dan dari sejarahnya memang bangsawan yang mainin. Jadi kalau pemain tenis bisa dilihat sebenarnya kalau orang yang mengikuti sejarahnya itu penuh dengan etika, penuh penghormatan gitu kan. Kalau lihat aja kalau di Grand Slam apa gitu, pemain tenis itu begitu gitu. Kalau di kita mungkin lebih cocoknya bulu tangkis karena kita apa-apa pengen cepet kan. Ya kita senangnya mie aja makan Indomie. Saya maksudnya. Anda mah enggak beda. Nah, kalau dari psikologisnya begitu. Nah, kalau kira-kira misalnya teman-teman di bidang apapun bisa berprestasi. Cuman ngelihat ke dua hal kalau menurut penelitian itu, penelitian ilmiah loh ya. Ada dua. Yang pertama itu jadi faktor internal diri kita sendirinya. Kemudian faktor eksternal, faktor lingkungan, faktor budaya itu penting banget gitu. Nah, kalau di faktor internal biasanya karakter para juara itu bisa dilihat dari berapa 7 kriteria itu. Yang pertama itu ambisi prestasi. Jadi harus ambisi, orang yang punya prestasi memang ambisius. Ambisi untuk prestasi dan dengan fair loh ya. Gitu. Kemudian kerja keras gitu, kerja keras. Orang kan sekarang mendefinisikan keliru kerja cerdas gitu. Kerja cerdas itu nggak bisa tanpa kerja keras. Pada realitanya begitu. Silakan aja bantah kalau Anda nggak sependapat. Mungkin Anda lah orang-orang yang pengen cepat dapat hasil, nggak mau kerja, mungkin mana saya tahu gitu kan. Yang ketiga itu gigih gitu. Yang keempat mandiri gitu. Jadi sama di main drone juga mandiri. Kemudian komitmen, kemudian cerdas, dan yang terakhir tuh swakendali. Jadi kita harus mengendalikan diri kita sendiri. Jadi orang-orang yang berprestasi di manapun, di negara kita, di belahan dunia manapun, dia harus bisa minimalnya itu mengendalikan dirinya sendiri. Apalagi di kondisi kita, karena
faktor eksternalnya, pengaruh lingkungan itu dominan dan mempengaruhi kita untuk tidak berprestasi. Bener nggak saya? Realitanya begini, lihat aja. Kita kalau di segi prestasi ya, dari tahun 90-an kalau nggak salah tahun 90 ya, 91 gitu sampai 2005 aja, kita untuk SEA Games aja prestasi itu sama Vietnam aja kalah. Kita itu turun. Prestasi Indonesia itu dari tahun 91 sampai 2005 itu turun. Sama Vietnam kalah kita gitu. Jadi kalau yang saya rasakan, saya real yang benar-benar mau sekolah aja. Saya waktu tahun 2003-an itu yang mau sekolah itu dikit gitu. Waktu saya mau S2. Kemudian waktu saya mau S3 itu tahun 2010-an itu saya ingat satu dari sini dari Jawa Barat yang mau tes S3 itu ada dua lembar. Sekarang 2002 nggak selembar-lembar aja, setengah lembar juga nggak ada. Jadi keinginan kita untuk belajar itu turun gitu. Ya silakan bantah kalau menurut Anda, saya mau pengen belajar, ya coba buktikan aja, silakan buktikan dengan fakta gitu, dengan realitanya. Itu challenge-nya buat kita apa? Ya kita harus bisa mengendalikan diri, jangan terpengaruh orang, sedemikian sehingga kita tetap bisa konsisten, mandiri, meraih prestasi begitu. Jadi gitu kira-kira. Ya kaitannya secara psikologis itu kelihatan ya dari caranya semua. Anda mau main bulu tangkis, mau main tenis, mau main poli, mau main catur, mau main apa, itu yang utama itu yang paling mendasar adalah kemampuan Anda untuk mengendalikan diri Anda sendiri gitu. Aduh, saya haus. Kira-kira begitu. Selamat menjelang Jumatan. Silakan beri masukan yang kira-kira saya ada kesalahan, silakan koreksi. Terima kasih dan selamat menjelang weekend. Awesome.